Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faqad faza fawzan 'azima. Wa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Kita semua dapat berkumpul di majelis di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan sholat Jum'ah ini secara berjamaah. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita jamaah, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani yang kita rasakan saat ini. Salah satu contoh adalah nikmat iman. Tanpa didasari dengan iman yang kuat, kita mungkin amatlah sangat enggan datang ke rumah Allah ini untuk menjalankan sholat Jum'ah. Karena iman yang melekat, maka kita berdatang ke rumah Allah itu untuk melaksanakan sebagai kewajiban kita sebagai kaum muslim. Yang kedua, nikmat sehat jasmani rohani yang kita rasakan saat ini. Allah memberikan nikmat yang luar biasa yang jarang sekali manusia sadari, bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa yang namanya nikmat sehat. Karena manusia pada umumnya yang dikenal hanyalah nikmat yang berupa duniawi, yang berupa harta, kenaikan jabatan, gajinya meningkat dan sebagainya. Namun nikmat sehat ini, apakah kita pernah menyadari dan setiap hari bahwa sadar itu adalah pemberian Allah yang luar biasa, tak ada tandingannya dan tidak ada gantinya. Walaupun kita tukar dengan nilai uang pun kita tidak akan mampu, Bapak. Nikmat sehat ini harus kita syukuri kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tidak cukup hanya mengucap hamdalah, tapi aplikasi kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah kita harus kita tingkatkan sebagai pembekalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah pemimpin umat sedunia
dan sebagai penyelamat kita sebagai umat Islam, membawa cahaya kebenaran yakni agama Islam. Berselawat kepada Rasulullah, semoga kita sampai akhir hayat terus ingat dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan harapan kita adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok bisa dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sebagai umat Islam tentunya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bekal ketakwaan bahwa kita menjalankan takwa yang benar itu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, segala kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah itu adalah menjauhi dari segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini tentunya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang beriman tentunya. Pandai-pandailah kita menjadi manusia atau hamba Allah yang memiliki 3 hal. Yang pertama, pandai dalam hal bertafakkur. Yang kedua, bertadabbur. Dan yang ketiga, bertazakur. Yang bertafakkur ini adalah kita sebagai hamba Allah harus pandai dalam hal mengkoreksi atau introspeksi diri kita masing-masing sebelum kita mengoreksi atau orang lain, kesalahan orang lain. Kita pandai untuk koreksi diri kita. Tentang apa? Tentang kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan atau kekurangan-kekurangan kita kepada Allah. Sudah dekatkah kita dengan Allah? Seberapa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita dikatakan sebagai hamba Allah yang dekat dengan penciptanya. Yang mengukur itu kita, Bapak. Kita sendiri yang tahu. Sebagai tafakur ini adalah introspeksi diri. Sudah dekatkah kita dengan Allah? Cross check kita sendiri, pribadi kita. Yang kedua, kita bertadabbur, melihat dan meneliti tentang hati kita, Bapak. Kalau ucapan mungkin bisa kita tahan untuk berhenti mengucapkan kesalahan atau kejelekan orang lain, namun hati kita sering kali bergelitik untuk mengurusi tentang kesalahan, kekurangan orang lain. Sering sekali, dan itu hampir setiap hari, yang mungkin kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Ini yang sering kali kita abaikan. Mentadaburi tentang hati kita, bagaimana kita mengosongkan hati ini untuk menjadi hati yang lebih baik. Hijrah dari yang buruk menjadi hati yang terpuji, dari sikap yang tidak baik menjadi sikap yang terpuji, mahmudah. Di sini letak kita sebagai hamba Allah kalau ingin kita dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, kita bertazakur, banyak mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah. Sudah berapa kali kita mengingat Allah? Salat 5 waktu, salah satunya adalah mengingat Allah di saat kita salat. Pernahkah kita di saat sholat 5 waktu ini, 17 rakaat ini, mungkin ditambah dengan rakaat yang lainnya, 40 rakaat, digenapi dengan rawatib, sunnah rawatibnya atau sholat sunnah qiyamul lailnya, kita sudah ingat dengan Allah. Namun kita koreksi lagi, setingkat apa kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita hanya ibadah, melaksanakan ibadah saja, tapi tidak memaknai, tidak memahami ibadah yang kita lakukan untuk apa.
Kalau hanya untuk melaksanakan ibadah, waktunya duhur, asar, maghrib. Tapi buat apa kalau kita tidak mau memahaminya, memaknainya, meresapi? Di saat kita melaksanakan sholat itu, di saat kita bersujud, di situ letak kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya kita yang lebih dulu didekatkan. Sama dengan kita dengan orang tua. Kalau kita dekat orang tua, biasanya kalau anak itu kepada ibunya, mau minta apa mesti dikabulkan, asalkan anaknya baik, soleh atau soleha. Sama, Allah tuh lebih sayang daripada orang tua kita, lebih dari orang tua kita. Kalau orang tua kita sayang kepada anaknya, Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Seberat apa dosa kita kepada Allah, Allah tutup dosa kita, jemaah. Setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah, maksiat mata, lisan, hati dan sebagainya, Allah tutup. Andai kata di saat kita berbuat dosa maksiat, Allah buka di situ, malu kita, Pak. Itu sayangnya Allah kepada kita. Allah tutup semua dosa-dosa kita itu. Luar biasa. Nah, di saat ini sayangnya Allah kepada kita, bagaimana kita kepada Allah? Flashbacknya begitu, timbal baliknya. Jamaah salat Jumat masing-masing mendengar Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tak ada seorang pun yang tidak ingin berbuat dosa, apalagi berketerusan maupun kesalahan dan dosa. Bagi manusia itu adalah suatu kelaziman. Artinya, Bapak, orang yang berbuat dosa, tidak ingin berbuat dosa, ya sungguh di luar kebiasaan manusia. Yang sering lakukan kita adalah berbuat dosa. Kita keluar dari rumah, bangun tidur, menjaga dosa kita. Bagaimana kita berbuat dosa? Mata, Pak, kita sering kita lewatkan. Awalnya sudah mau menjaga hati, mata kita tidak bisa kita jaga. Di saat keluar rumah melihat seorang perempuan membuka auratnya, dosa, Pak. Kita mohon ampun pada Allah. Tapi hebatnya kita adalah beristighfar kepada Allah. Semakin kita banyak beristighfar kepada Allah, Allah sayang kepada kita, Pak. Allah sayang kepada kita itu. Yang sulit itu adalah melihat hambanya sudah banyak dosa, tidak mau beristighfar, atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini yang lebih menggawatkan. Orang yang merasa lebih baik dari yang lainnya, dari orang lain, ini bahaya, Pak. Ini yang harus dikontrol dalam diri kita ini. Kalau ada orang, seorang hamba berbuat dosa, kemudian ingat kalau dia berbuat dosa, memohon ampun kepada Allah, Allah itu sayang, senang. Melihat hamba yang begitu itu senang Allah. Jamaah salat Jumat sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengamalkan dua ayat sesuai dengan hadis Nabi yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin sering diamalkan oleh seorang imam atau imam, yang mungkin kalau kita mau mengamalkan, Mbak, di dalam surah Al-Baqarah itu surah terakhir, ayat terakhir di ayat 285 286. Semoga Bapak-bapak hafal. Ayatnya sering dibaca sebenarnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا dan seterusnya. Jamaah sunnah Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini kalau kita mampu menghafal dan mengamalkan setiap hari, insyaallah Allah akan berikan kecukupan rezeki dan diampuni dosa kita lah Allah. Di sebelum kita tidur di malam hari kita baca, Pak, dua ayat ini kita baca. Selain itu kita juga dijaga oleh Allah dari gangguan jin dan manusia. Kalau Bapak merasa terancam apapun gangguan jin, baca Pak dua ayat ini. Eman, kenapa kita tidak memaknai Al-Quran? Mudah dua ayat ini. Biasanya kalau imam dilengkapi dengan 284. Kalau saya biasa pakai itu. Eman, amalan yang jarang sekali dipraktekkan. Istighfar salah satunya juga. Mohon ampun pada Allah. Insya Allah jemaah Allah sudah datang. Kalau kita mampu terus dalam berbuat di dunia ini, selalu diiringi dengan istighfar kepada Allah. Syahidul istighfar lebih mantap. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzulaka bi nikmatika alayya wa abu dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, tuan istighfar. Semoga kita mampu. Moga kita cross check nanti kita baca, hafalkan doa. Insyaallah kita dibentengi dengan itu. Surga Allah itu selalu dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Kalau kita sayang dan cinta kepada Allah, Allah lebih sayang dan cinta kepada hambanya yang beriman itu. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Baik yang dosa besar, dosa kecil maupun yang dosa besar pun Allah ampuni. Semoga kita selalu ingat dengan Allah. Jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita ingat dengan Allah. Di saat kita ingat dengan Allah, Allah cabut nyawa kita, Pak. Surga sudah di depan kita, Pak. Malaikat sudah menyebut kita, Pak. Kalau kita di saat dicabut oleh Allah, di saat hayat kita, di situ titik terakhir kita, kita ingat dengan Allah, insya Allah, Pak, surga sudah di depan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma anhaqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batina warzuqna tiba'ah. Allahumma inna saluka wal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna saluka wal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna saluka wal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha katsiran.